Hai semuanya, namaku Jackie dan sebelum menceritakan kisahku, silahkan tulis di kolom komentar apa yang akan kalian lakukan jika kalian berada di planet lain sendirian. Seperti yang kalian duga, aku tinggal di Mars. Semuanya dimulai ketika aku berusia 19 tahun. Aku melamar perjalanan ke Mars di situs web perusahaan luar angkasa yang mempekerjakan sukarelawan. Sejujurnya, saat itu aku tidak memikirkan konsekuensinya. Aku hanya ingin melarikan diri dari semua masalahku. Saat itu, lebih dari 100.000 orang di seluruh dunia melamar perjalanan ke Mars. Sebulan kemudian, aku mendapatkan telepon dari manajer perusahaan. Ada pertemuan yang serius. Orang Asia, Amerika, Eropa, mereka semua duduk di sisi layar dan menanyakan berbagai macam pertanyaan kepadaku. Jadi bisa dikatakan itu adalah wawancara kecil. Sebulan kemudian setelah percakapan aku menerima email. Aku ingin mengatakan bahwa pada saat itu aku sudah berniat untuk membatalkan lamaranku. Karena situasi hidupku menjadi lebih baik. Aku punya pacar dan aku punya alasan untuk tetap di planet ini. Tapi ada undangan di surat itu. Perusahaan mengundangku ke Amerika Serikat untuk memeriksa kesehatanku dan jika semuanya baik-baik saja, kami dapat mulai mempersiapkan perjalanan. Penerbangan dan biaya tetap akan ditanggung mereka. Semuanya luar biasa. Tetapi fakta bahwa aku harus meninggalkan planetku selamanya begitu menakutkan. Namun seminggu kemudian hidupku seperti di neraka. Pacarku selingkuh. Aku memiliki banyak kesalahpahaman dengan orang tuaku. Jadi tanpa memberitahu siapapun, aku membeli tiket dan pergi ke Amerika. Aku datang dan dibawa ke pemeriksaan kesehatan. Singkatnya, kesehatanku baik-baik saja. Aku menandatangani kesepakatan untuk memulai persiapan penerbangan yang berlangsung selama 3 tahun itu. Ngomong-ngomong aku tidak sendiri, 3 orang lagi akan terbang bersamaku. Aku bertemu Marlo, Sam, dan pacarnya Beth. Kami sedang mempersiapkan segalanya. Dan saat itu adalah 1 hari sebelum peluncuran roket. Aku masih ingat hari itu. Aku sedang duduk di kamar dan mencoba menerima kenyataan bahwa aku tidak akan pernah melihat keluargaku lagi. Aku dan ibuku. Aku tidak berbicara dengan mereka selama 3 tahun. Mereka menelponku setiap hari. Tetapi aku tidak ingin berbicara dengan mereka dan aku mengabaikannya. Namun saat ada kesempatan berbicara, aku berbicara dengan sangat tidak sopan. Sehari sebelum peluncuran ke planet Mars, aku menyadari apa yang akan terjadi. Tetapi sudah terlambat untuk mengubah apapun. Hari berikutnya adalah hari peluncuran roket. Kami terbang sekitar 9 bulan. Kapten kami adalah gadis bernama Beth. Dia telah mempersiapkan penerbangan ini 3 tahun sebelum kami bergabung dengan tim. Pendaratan di Mars berhasil. Dan keesokan harinya kami memulai penelitian. Penelitian yang merupakan tujuan ekspedisi kami. Sebulan kemudian aku terbiasa dengan fakta bahwa Mars adalah rumah kami. Meskipun beberapa hal aneh mulai terjadi. Kami tinggal di bunker yang aman. Bunker itu sudah ada di sini jauh sebelum kami mendarat. Setiap setengah tahun kami melihat bahwa setiap anggota ekspedisi kami mengalami suhu yang tinggi di malam hari dan di pagi hari ada beberapa luka memar di tubuh kami. Kami menghubungi bumi. Mereka memerintahkan kami untuk membuat analisis dengan perangkat khusus di dalamnya. Ketika kami mendapatkan hasil, kami agak terkejut. Ternyata kami benar-benar sehat. Bagaimana mungkin? Apalagi mengingat hampir semua orang merasa mual dan bahkan bisa pingsan. Dengan susah payah kami terbiasa dengan perasaan baru itu sampai suatu pagi ketika aku bangun sendirian, aku mulai panik dan menghubungi bumi. Aku menjelaskan kepada mereka semua situasinya. Reaksi mereka ternyata begitu mengejutkan. Aku merasa perusahaan sama sekali tidak peduli dengan kami. Mereka memerintahkan untuk menunggu dan melanjutkan penelitian. Aku mengikuti rencananya sampai aku menyadari bahwa makanan menghilang dari bunker dan bumi menjadi sunyi.
Teman-teman, tulis di komentar ide kalian tentang apa yang akan terjadi pada kami. Tekan tombol like and subscribe channel ini jika kalian ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Halo semua, namaku Nastya. Teman-teman memanfaatkanku karena aku naif. Aku berprestasi di sekolah, tapi teman-temanku punya gaya hidup yang parah. Mereka mabuk-mabukan, pesta di malam hari, bahkan sebagian ada yang pakai narkoba, cowok maupun cewek. Gak ada yang tertarik buat belajar. Iya, mereka ke sekolah, tapi gak selalu, dan mereka punya nilai yang tinggi dan mengerjakan tes. Tapi semoga itu hasil mereka sendiri. Dan tahukah kamu, akulah yang mengerjakan PR mereka untuk satu kelas. Bayangkan, mengerjakan PR untuk 18 murid di kelas, kecuali 3 siswa yang kadang bolos, dan mereka tidak juga dikeluarkan. Kuturuti maunya mereka, karena aku belum punya teman dan berharap aku bisa berteman dengan mereka semua. Gak hanya PR, aku juga mengerjakan ujian mereka. Kukerjakan punyaku secepatnya dan sisa waktunya kukerjakan milik mereka. Aku rela bantu mereka biar aku bisa berteman baik dengan mereka. Suatu hari, aku tahu ternyata mereka bahkan tidak mengajakku nonton. Dan akhirnya aku berkesimpulan kalau mereka hanya memanfaatkan aku. Oh, ya ampun. Akhirnya aku putuskan untuk mengatakan tidak. Aku menyesal. Penolakanku menimbulkan gejolak dan mereka menyerangku. Ya ampun, itu kan hanya PR. Kok aku dianggap jelek? Aku gak tahan lalu lari pulang. Kukunci diriku di kamar dan mengabaikan panggilan orang tuaku. Aku di kamar sampai sore. Tiba-tiba ayah memaksa masuk kamar dan bertanya kenapa aku seperti ini. Kuceritakan semua pada ayah dan kulihat ekspresi wajahnya berubah dari sedih ke marah. Dia lalu cepat-cepat pergi tanpa mendengarkan akhir ceritaku. Kamu tahu kemana perginya? Ya, tentu saja. Aku tahu kemana perginya. Beliau pergi ke sekolah ketika pelajaran akhir sedang berlangsung. Sore hari, ayah datang menemuiku dan berkata, semuanya akan baik-baik saja. Besoknya aku pergi ke sekolah dan tidak melihat adanya kemarahan dari teman-teman sekelasku. Semua orang menyapa dan minta maaf. Sekarang aku tak perlu mengerjakan PR mereka. Walau terlihat baik, kurasa mereka pura-pura. Aku mulai berteman dengan beberapa murid dari kelas lain. Mereka berbeda dibanding teman sekelasku dan lebih ramah. Teman sekelasku hanyalah kuanggap teman belajar bersama dan tidak lebih. Hai semua, namaku Nancy. Waktu di kelas 9, hidupku jadi tragis. Aku menderita bulimia. Apa itu bulimia? Akan kujelaskan. Bulimia terjadi ketika kamu dengan tolol ingin menurunkan berat badanmu dengan memuntahkan isi perutmu. Kedengar mengerikan, namun bisa tambah lebih buruk lagi. Di kelas 9, aku menghadapi masalah dengan bentuk tubuh yang kelebihan berat badan. Semua berpikir aku pasti dibully teman-temanku. Tapi bukan itu, tapi lebih dari itu. Lebih mengarah ke percintaan. Seperti kebanyakan anak usiaku, aku jatuh cinta dengan cowok bernama Alex yang satu sekolah denganku. Yang mengejutkan, aku tidak ada masalah buat mengenalnya. Lagian dia jadi terbuka dan ramah padaku ketika ku dekati dia sepulang sekolah. Meski aku gendut, tapi aku sangat pede. Kami pulang berjalan bersama dan asyik mengobrol. Dikala seperti itu, ingin rasanya menghentikan waktu. Tapi seperti biasa ada kejanggalan yang ku ketahui besoknya ketika aku tiba di sekolah paginya. Melihat Alex, segera ku berlari ke arahnya untuk menyapa dan mungkin memeluknya. Namun dia tidak menanggapi dan mengabaikanku. Lalu aku paham mengapa dia bersikap beda. Kemarin kita pulang bersama di sore hari ketika sudah tak ada orang dan tentunya dia bisa bebas jalan bareng denganku. Aku pulang ke rumah dengan menangis dan melempar barang-barang sambil teriak. Aku bingung apa yang bisa kulakukan dengan berat badanku yang jadi masalah buatku.
Aku ingat metode untuk menurunkan berat badan yaitu muntah dengan sengaja. Bergegas aku ke kamar mandi dan memulai untuk proses pemuntahan. 10 menit kemudian badanku mulai lemas dan jatuh di lantai dan tubuhku nggak bisa digerakkan. Untung saja mamaku pulang ke rumah dan melihatku tergeletak di lantai. Beliau menelpon 911. Waktu ambulan datang, petugas bilang aku harus dirawat di rumah sakit. Aku tidur sepanjang malam dan paginya mama dan dokter datang ke ruanganku. Dokter menjelaskan tentang bulimia yang ternyata berbahaya untuk kesehatan. Dokter mengajari bagaimana cara menurunkan berat badan yang aman dan kudengarkan dengan seksama. Setelah pulang dari rumah sakit, aku mulai ambil tindakan. Dalam waktu setahun aku rajin olahraga, makan makanan sehat dan mengikuti anjuran medis agar aku bisa mendapatkan tubuh idealku. Aku sangat beruntung langsung mengambil tindakan, tapi seperti yang kau lihat, ada konsekuensi dalam situasi tertentu. Aku bisa menceritakan tentang operasi, bulimia, kelaparan, dan praktek yang gak jelas tidak akan memberimu hasil yang diinginkan kecuali dengan nutrisi cukup dan olahraga.